Hai, selamat malam sahabat RTV. Rabu besok kita akan melaksanakan pilkada serentak nih. Masih pada semangat kan buat memberikan suara? Nah sahabat, penasaran gak dengan perjalanan surat suara hingga sampai ke tangan kalian? Bukan cuma lewat jalan mulus ya. Di beberapa daerah, para petugas bahkan harus berjibaku untuk mengantarkan logistik. Nah, kami sudah rangkum 5 distribusi logistik pilkada terekstrim di pilkada 2024 ini. Let's check it out. Di posisi kelima, ada distribusi dengan kapal nelayan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Untuk mengirimkan logistik pilkada ke wilayah kampung laut yang ada di seberang Nusa Kambangan, petugas harus menggunakan perahu nelayan. Soalnya nggak ada jalur darat ke kampung ini. Nah, selama 2 jam pelayaran ke kampung laut, petugas harus berjibaku terombang-ambing ombak tinggi di Laut Selatan. Seru nggak tuh? Keempat, adalah distribusi dengan motor trail di pesisir barat Lampung. Untuk memastikan pilkada di 4 desa terpencil di Bangkunat pesisir barat Lampung tetap terlaksana, para petugas harus membawa kotak suara menggunakan motor trail. Kelihatannya sih keren, kayak film-film petualangan gitu, lewat pantai, bukit, sampai sungai berarus deras. Tapi kalau tergelincir, bisa berakibat fatal, baik bagi badan petugas maupun bagi logistik yang dibawa. Jadi harus tetap fokus selama 6 jam berkendara. Ketiga, ada petugas yang menerjang ombak tinggi di Nias Selatan, Sumatera Utara. Untuk mendistribusikan logistik pilkada berupa surat dan kotak suara ke desa Bale-Bale, Kecamatan Pulau Batu Utara, Nias Selatan, Sumatera Utara, petugas hanya bisa menggunakan perahu nelayan. Soalnya desa ini ada di pulau terluar. Pelayarannya pun cukup menegangkan. Dengan perahu kecil ini, di tengah laut mereka bertaruh nyawa menghadapi cuaca buruk dan ombak tinggi. Di posisi kedua ada distribusi logistik dengan kuda, yakni di Jember, Jawa Timur. Di desa Andongrejo, Jember, motor dan mobil pembawa logistik hanya sampai pos yang ada di pinggir jalan. Untuk selanjutnya, berbagai logistik harus dinaikkan ke atas kuda. Karena motor tidak bisa melewati jalur terjal dan sempit yang ada di dalam kawasan hutan Taman Nasional Meru Beteri ini. Di posisi pertama, ada petugas di Maluku Tengah, Maluku. Tidak hanya melewati hutan belantara, untuk mengirimkan surat suara dan logistik pilkada di Maluku, petugas gabungan harus melewati banjir yang sedang melanda kawasan pegunungan Dusun Silomena, Desa Manusela. Mereka bahkan harus beristirahat di tenda darurat untuk menunggu banjir reda guna melanjutkan perjalanan. Luar biasa perjuangannya. Susah banget ya, Zra ya. Tadi ada yang sampai naik perahu, ada yang naik kuda. Perahu sambil payungan ya kan. Itu agak aneh juga sih ya. Ya walaupun saya juga nggak pernah sih naik motor payungan ya, tapi ini luar biasa. Jadi sebenarnya nih, kalau melihat perjuangan mereka itu, kita harus mengapresiasi dengan cara paling simpel. Apa tuh? Ya nyoblos. Betul. Jadi kalau yang nggak nyoblos, itu selain tidak menggunakan hak pilihnya, itu juga tidak mengapresiasi perjuangan para rekan-rekan kita yang tadi itu. Itu jahat banget kan. Itulah. Jadi harus nyoblos ya sahabat RTV. Pastikan besok pada nyoblos. Kembali berjumpa dalam Indonesia Malam bersama saya Sardianto. Dan saya Pramadika Samudra. Ya, tentunya sudah banyak informasi yang kita pilihkan untuk kita sampaikan pada malam hari ini ya. Nah, yang pertama nih Zra nih. Yang pertama, kita mulai dengan asik-asik deh. Betul. Kita ajak jalan-jalan ke Korea Selatan. Cinco? Ayo. Mendadak Korea dia. Nah, jadi di Korea Selatan ini itu ada tempat yang dulunya gudang bekas, Zra.
Sansudong dong. Betul. Sansudong dong, ya. Sansudong dong. Nah, sekarang udah diubah jadi tempatnya anak-anak nongkrong skena nih. Kita lihat karena mana? Sansudong sama Blok M. M-Block Space. Blok M. Ya. Songsu-dong. Kawasan ini harus banget kamu datangi kalau kamu berlibur ke Seoul, Korea Selatan. Kawasan yang paling banyak ditandai di Instagram ini dinobatkan sebagai tempat paling kekinian di Seoul dan jadi pusat tongkrongan anak muda. Mengusung konsep neutro yang memadukan kebaruan dan nuansa retro, Songsu-dong jadi daya tarik tersendiri di tengah kota Seoul yang padat dan sibuk. Kawasan ini menawarkan pengalaman lengkap mulai dari tren fashion, kecantikan, kuliner, hingga musik. Petualangan menjelajah Songsu-dong saya mulai dari toko kecantikan ini. Dulunya, toko ini adalah garasi bengkel mobil. Kini tempat ini disulap jadi salah satu spot kekinian di Songsu-dong. Begitu masuk, surga kosmetik dan skincare pun terhampar. Sebelum memutuskan beli, kamu bebas mencoba berbagai tester yang disediakan di sini. Menariknya, tempat ini juga menawarkan pengalaman canggih. Lebih dari sekedar berbelanja kosmetik atau skincare, kamu bisa mencoba mesin yang dilengkapi kamera AI atau kecerdasan buatan ini untuk memeriksa kondisi kulitmu. Tak kalah canggih, ada juga robot yang bisa meracik bedak sesuai dengan warna kulit kita. Dari toko kecantikan yang canggih tadi, saya lanjutkan pertualangan ke deretan kafe-kafe di Songsu-dong. Saya masuk ke salah satu kafe favorit anak-anak muda Seoul. Tempat nongkrong ini mengusung konsep yang menarik yang memadukan kafe dan galeri seni. Bangunan kafe yang besar dan luas memungkinkan instalasi seni raksasa bisa dipajang di sini. Selain aneka minuman, kafe ini juga menawarkan berbagai kue-kue kekinian yang sedang trendy. Semakin malam, Songsu-dong semakin ramai dipadati pengunjung. Antrean pengunjung berburu makan malam mengular di sepanjang jalan. Selain kafe dan butik, Songsu-dong juga jadi surganya pop-up store, yaitu toko khusus yang dibuka dalam waktu singkat untuk mempromosikan merek atau produk tertentu. Salah satunya pop-up store yang menggait bintang K-pop ternama Jennie Blackpink ini. Pop-up store semacam ini sangat ramai, jadi pengunjung harus mengantre, bahkan harus reservasi dulu. Pecinta musik K-pop juga dimanjakan dengan pop-up store yang menjual album artis favoritnya. Selain membeli album dan merchandise, K-popers juga bisa selfie dengan poster-poster artis favoritnya. Waktu seharian rasanya tak cukup untuk berkeliling di Songsu-dong. Bagaimana? Spot mana yang ingin kamu coba? Dari Seoul, Korea Selatan, Tika Gafar, Indah Revina, RTV. Gimana, Songsu-dong? Boleh dong, keren dong. Ya, kayak Blok M ya, M-Block Space ya. Ya, sebenarnya kalau menurut saya sih masih bagusan Blok M. Kafenya aja tadi ada yang masih belum dicat temboknya. Ya ampun, Zra, itu namanya industrialis. Oh gitu ya. Nggak ngerti banget konsep. Kirain lupa dicat. Nah, next nih ya, kita ke informasi selanjutnya nih ya, kabar duka, Zra. Aduh. Dimana ada anak SMK, ini yang tewas tertembak oleh polisi, Zra. Ini yang SMK 4 Semarang itu ya? Betul. Nah, ini sempat simpang siur nih. Ada yang bilang katanya mengamankan tawuran, tapi warga bilang katanya nggak ada tawuran kok. Nah. Jadi yang benar yang mana? Yang mana kira-kira? Nah, kita lihat beritanya. Informasinya nih. Gak ada yang nyangka, GR seorang anggota Paskibra di SMK 4 Semarang jadi korban penembakan oknum polisi pada Minggu malam. Dia meninggal dunia akibat luka tembak di bagian panggul. Sementara temannya S juga terkena tembakan di tangan dan masih dirawat di rumah sakit. Gak cuma keluarga korban yang berduka, pihak sekolah pun merasa kehilangan banget. Di sekolah, korban GR dikenal sebagai anggota Paskibra yang rajin dan berprestasi. Entah apa yang jadi pemicu penembakan dan gimana kronologinya juga masih belum jelas. Kalau menurut Polrestabes Semarang sih, anggotanya nembak korban karena korban mau tawuran dan nyerang polisi. Kedua kelompok gangster ini
melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Tapi kok agak janggal ya? Soalnya kalau kata satpam perumahan di TKP, gak ada tawuran di malam itu. Nah loh, mana yang benar nih? Netizen pun beramai-ramai mengomentari kasus ini. Mereka meminta kejanggalan kasus ini segera terungkap dan diusut tuntas. Sementara dari informasi yang berkembang di media sosial, korban ditembak karena bersenggolan dengan pelaku yang diduga oknum polisi. Semoga kebenaran segera terungkap ya sahabat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasaluka Dinata, RTV. Nah, pinjam kata netizen tadi. Apa tuh? Buka sampai tuntas. Harus gitu diusut sejelas-jelasnya ya, setransparan mungkin ya. Karena kan ini sudah menimbulkan tanda tanya di masyarakat, ya kan, daripada terus bergulir jadi bola salju makin gede kan. Betul, jadi lebih baik ditransparansi gitu ya. Betul, harus transparan. Nah ini masih terkait Pram dengan persoalan di sekolah, dengan anak sekolah, dengan murid-murid dan juga tragedi. Oh, itu yang TK di Rembang tuh ya? Iya. Jadi ini 3 murid TK dikeluarkan. Aduh. Katanya gara-gara orang tuanya beda pilihan politik. Kok bisa begitu, Zra? Nah, bingung masih kan? zaman. Nah, itu coba kita cek lah, bener apa nggak kayak gitu. Foto-foto ini memperlihatkan saat seorang guru diduga membagikan banner salah satu pasangan calon Bupati Rembang kepada murid taman kanak-kanak. Kabarnya banner tersebut harus dibawa pulang untuk dipasang di rumah. Namun 3 wali murid menolak melakukannya karena merasa tidak mendukung paslon tersebut. Tak disangka, hal itu malah berujung pada dikeluarkannya 3 anak mereka yang bersekolah di TK Darul Fikri Rembang. Tapi apa iya sih pihak sekolah sampai ngeluarin muridnya gara-gara beda pilihan paslon? Atas bukti apa mereka membuat asumsi seperti itu bahwa ketiga anak tersebut dikeluarkan dari sekolah? Itu harus ada bukti autentiknya, Pak. Perlu digarisbawahi ini, Pak ya, bahwa TK Darul Fikri tidak pernah mengeluarkan. Nah lo, lah terus pihak wali murid kira-kira punya bukti otentik apa ya sampai berasumsi anak mereka dikeluarin sekolah? Bukti-bukti itu telah ada, namun ada beberapa bukti lewat WA, pesan, itu dihapus oleh pihak yang bersangkutan. Kalau melihat dari pesan yang dihapus, pada prinsipnya ada 2 orang siswa TK tersebut, kalau memang tidak mau memilih, maka di blacklist oleh pihak sekolah. Dalam arti blacklist itu ya harus keluar dari sekolah. Waduh, semoga cepat selesai ya permasalahannya. Kasian tuh adik-adik jadi nggak bisa sekolah dulu. Dari Rembang, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV. Nah, ini juga sudah tuntas nih, karena kan tadi ada klaim-klaim gitu kan. Betul, apalagi tadi yang menyebarkan selebaran-selebaran itu tuh, itu kan menyalahi aturan ya. Masa membawa politik ke sekolah, apalagi ke anak-anak TK. Anak-anak TK lagi kan dimobilisasi, kan belum ngerti mereka apa-apa ya. Nah, Zra, selama seharian ini kan ada berita-berita yang ramai banget nih, Zra. Ya, banyak kejadian sepanjang hari, dan kita seperti biasa sudah pilihkan 2 berita untuk yang kita jadikan utama di malam hari ini ya. Oke, yang pertama. Yang pertama ini ada yang menghebohkan, yaitu Alwin Jabarti Kemas. Ya, ini ponakan dari Bapak almarhum Taufik Kemas yang tersangkut nih ya, tersangkut kasus judi online. Nah, yang kedua ini ada kecelakaan yang merenggut 2 jiwa di Selipi. Oh, ini ya tadi siang nih ya. Iya. Nah, oke, kita ke berita pilihan pertama dulu nih ya, terkait dengan
ponakannya Pak Taufik Kemas ini. Seperti apa sebenarnya dugaan keterlibatannya? Benarkah dia terlibat dalam judi online? Nah, kita simak berita selengkapnya. Senin kemarin, polisi kembali menangkap 10 orang. 9 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dan 1 staf karena terlibat dalam kasus judi online. Nah, judi online lagi nih. Jadi total ada 24 orang yang sudah jadi tersangka kasus perjudian daring ini. Nah, ada 1 warga sipil yang ditangkap juga. Adalah Alwin Jabarti Kemas, bos sebuah perusahaan penyedia sistem tanda tangan digital. Saat rilis Polda Metro Jaya Senin kemarin, Alwin berdiri di barisan belakang di antara 24 tersangka lainnya. Nih, lihat nih. Ngumpet ya, Mas. Munculnya nama Alwin Jabarti Kemas menjadi tersangka kasus judol bikin geger satu jagat media sosial. Kenapa? Dalam sebuah postingan di akun Instagram @akurat.co, si Alwin ini dikabarkan sebagai keponakan dari almarhum Pak Taufik Kemas yang merupakan suami dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Komentar-komentar warganet pun langsung liar soal Alwin dan Megawati nih sahabat. Saking liarnya, PDIP langsung klarifikasi. Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Nasional, Roni Talapesi, tegas mengatakan kalau si Alwin Jabarti Kemas ini bukan keluarga almarhum Taufik Kemas maupun Megawati Soekarno Putri. Alwin juga bukan kader PDI Perjuangan. Nah, loh. Meski sudah terbantahkan bukan keluarga Megawati, polisi mengungkap Alwin punya peran penting untuk memverifikasi situs judol supaya tidak terblokir Kemenkomdigi. Astaga. Dan polisi juga mengungkap Alwin memiliki koneksi di internal Kementerian Komdigi karena hubungan kerjasama yang terjalin selama Alwin menjadi rekanan penyedia sistem tanda tangan digital di Kemenkomdigi. Dari Jakarta, Aji Atmoko, RTV. Tuh kan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya kan udah bos tuh ya, jabatan udah oke ya, ya pasti gajinya lebih tinggi daripada kita inilah ya. Tuh. Ngapain juga ya masih ikutan main begituan ya. Penyakit itu namanya. Enak tenang hidupnya, jadi pusing. Lanjutlah kita ke informasi yang kedua. Oke. Ini yang ada kedua. Kecelakaan ya di mana melibatkan truk tronton yang melindas pengendara motor Nizra. 2 orang meninggal akibat kejadian ini. Ini katanya sebabnya apa sih? Katanya sih ya remblong. Remblong ya? Banyak loh belakang ini ya, truk remblong. Kita lihatlah informasi lengkapnya lah sahabat. Ya Tuhan, 2 pengemudi motor ini terlindas truk kontainer di Jalan Gatot Subroto, Selipi, Jakarta Pusat pagi tadi. 1 korban meninggal di lokasi kejadian dan 1 lagi meninggal di rumah sakit. Sementara 3 orang lagi kritis. Si sopir truk pun langsung diperiksa polisi. Dia ngaku nggak bisa kendalikan truknya karena ngantuk. Lalu dia menerobos lampu merah sampai menabrak sebuah mobil dan 6 motor. Pada saat dari arah timur kendaraan ini sebetulnya sudah lampu merah, dan dari arah kendaraan Palmerah menuju ke arah Petamburan udah hijau, sehingga karena tadi sudah saya tanyakan untuk sementara ini pengakuan supir dia mengantuk. Gak cuma menerobos lampu merah aja, si sopir juga sebenarnya udah melanggar batas jam melintas. Seharusnya jam operasional melintas di tol dalam kota dan jalan arteri cuma sampai jam 5 pagi. Sementara kecelakaan ini terjadi di jam 7 pagi. Sopir truk dan kendaraannya kemudian dibawa ke Laka-Lantas Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Andrianus, RTV.